Hari-hari ini kusibukkan diri dengan tugas pengabdian kepada Tuhan. Dimanapun aku dibutuhkan, aku siap dengan tugasku mewartakan ajarannya. Hari-hari ini kusibukkan diri dengan tugas pengabdian kepada Tuhan. Dimanapun aku dibutuhkan, aku siap dengan tugasku mewartakan ajarannya. Padahal dahulu tak pernah sedikit pun terlintas di benakku untuk menjadi seorang penginjil. Perjalanan hiduplah yang membawaku pada pengabdian ini. Kisah hidupku sama sekali tak patut dibanggakan, tapi kurasa dapat menjadi pelajaran bagi orang lain. Mudah-mudahan ini bisa membawa kebaikan. Surabaya 1976, tanggal 24 Juli. Aku lahir sebagai anak bungsu dari 3 bersaudara. Kedua orang tuaku memberi nama Lukas Pohan Hendra. Nama yang sungguh indah bagiku. Namun tak seindah namaku. Aku terlahir dengan tubuh yang tak sempurna. Kedua kakiku tidak normal. Aku juga tidak memiliki saluran pembuangan pada tubuhku. Aku cacat. Sejak lahir aku sudah harus menjalani serangkaian operasi. Cukup memberatkan bagi ayahku yang hanya pegawai jasa ekspedisi. Keluarga saya harus mengeluarkan biaya yang cukup banyak untuk saya karena saya menjalani operasi yang cukup, operasi besar, itu biaya yang cukup besar. Dan mungkin pada saat itu ya dengan kesulitan ekonomi keluarga kami, tentunya papa saya mungkin agak sedikit kecewa melihat kondisi kelahiran saya seperti ini. Walaupun sudah dioperasi, semasa kanak-kanak aku terus saja sakit-sakitan. Tampaknya sulit bagi orang tuaku untuk menerima kenyataan bahwa aku berbeda. Kedua abangku normal dan bisa bersekolah. Sedangkan aku mengenyam sekolah dasar pun tidak. Bukan lantaran orang tuaku tak punya uang. Namun karena kondisiku ini, kedua orang tuaku mungkin mengkhawatirkan keselamatanku. Atau ada alasan lain, walau mungkin, entahlah. Sebetulnya saya ingin banyak sekolah dan mempunyai banyak teman. Justru pada saat saya masih kecil, saya mainnya di lingkungan sekolah. Jadi saya melihat anak-anak sekolah sampai mereka masuk ke kelas, saya menunggu. Kadang saya mendengar apa yang diajarkan guru-guru. Dari situ kalau selesai bubaran sekolah, saya baru pulang ke rumah. Jadi saya selayaknya seperti anak sekolah, pagi-pagi udah nongkrong di sekolahan. Itu rasa haus saya akan sekolah sebetulnya seperti itu. Tapi karena kesempatan gak ada di dalam diri saya. Aku merasa hidup sangat tidak adil. Seperti anak-anak lain, aku juga ingin dimanja ayahku dan bermain dengan saudara-saudara kandungku. Nyatanya aku merasa keberadaanku di tengah keluarga bagaikan sampah yang bisa menodai mereka. Kalau saya lagi melihat kebahagiaan orang lain bersama keluarga, kalau lagi di mall saya jalan lihat ada keluarga yang begitu bahagia, dalam hati saya menangis bahwa kenapa saya nggak bisa seperti mereka. Saya memiliki keluarga yang bisa utuh, yang bisa ada kebahagiaan yang sesungguhnya. Ingin rasanya aku pergi jauh dari rumah ini. Bahkan terkadang aku merasa lebih baik mati daripada meneruskan hidup. Tapi lagi-lagi aku hanya bisa menangis.
bersyukur ibu selalu menghiburku, mengobati luka hatiku. Ia selalu mengajakku berpikiran positif. Mama saya yang setiap hari menunggu saya di rumah sakit. Karena saya di rumah sakit nggak cukup 1 minggu, tapi berbulan-bulan di rumah sakit. Aku menyadari kondisiku. Aku tak bisa bermain dengan anak laki-laki sepayaku. Aku tak tahan perlakuan kasar mereka. Aku lebih sering bermain dengan anak-anak perempuan karena mereka lebih bisa menerima aku apa adanya. Seiring beranjaknya usia, tak terasa aku menjadi anak yang feminim. Rasanya lebih enak jadi perempuan. Apalagi aku mulai menemukan bakatku di bidang seni. Aku senang menari. Kadang-kadang aku mencuri-curi kesempatan untuk bisa tampil di panggung 17 Agustusan dan berbagai acara kesenian. Kalau orang tua saya prinsipnya kalau sampai terlalu dilihat orang banyak, kayaknya itu bukan menjadi satu kebanggaan, tapi menjadi satu kemaluan bagi keluarga saya.